Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma, Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya mengajak bersalawat kepada Nabi saya minta diulang 2 kali? Karena saya teringat dengan hadis Nabi. Ibu mau tahu tak siapa orang yang paling cemekean? Nah, keluar bahasa Palembang. Mau tahu tak siapa orang yang paling getah basah? Ternyata dia adalah orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia cak-cak dak tahu, diam 1000 bahasa, malas bersalawat kepada Nabi. Maka itulah hakikatnya orang yang cemekean. Mana dalilnya? Nabi bersabda, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepada aku. Ibu belum kompak. Bu, bau, oh bau iya. Satu kali ibu baca istighfar itu hanya 1 dosa dihapuskan. Tapi 1 kali kita baca salawat Pak, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Ibu, dalam kitab Sa'adatud Darain, di sana pernah disebutkan satu-satunya amalan yang ketika diamalkan, meskipun ada sombongnya, meskipun ada riaknya, meskipun betakoan mengamalkannya, selama itu berhubungan dengan Nabi, solawat itu satu-satunya yang pasti diterima. Bapak-bapak, amalan apapun kalau diamalkan ada sombongnya, ada riaknya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya. Illa salah ala nabi. Semua ulama sepakat, kecuali amalan yang namanya solawat. Meskipun sombong kita baca, meskipun riak kita mengamalkannya, tetap diijabah, diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Kenapa? Ikraman lin nabi. Karena Allah ingin menunjukkan Allah saja khususkan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Ibu apa? Nabi-nabi yang lain Pak, kalau disebut namanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, silakan cek.
Jawabannya semua sama, hanya alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Anak-anakku yang cantik-cantik, kamu kenal Nabi Adam sayang? Di mana kamu kenalannya? Gak waras ya. Kalau ada yang kenal Nabi Adam berarti dia makhluk purbakala. Saya sebutkan nama nabi-nabinya, tolong bantu saya yang kompak jawab alaihi salam. Kita buktikan sama-sama kalau nabi kita lebih diistimewakan oleh Allah. Nabi Allah Adam cuma alaihi salam saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya itu paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu Allah dan para malaikat saja bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasul, maka bersalawatlah hari ini kepada Rasulmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para masyaikh yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Maafkan saya kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Kita hantarkan doa buat semua guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga semangat keistiqomahannya. Amin ya rabbal. Hadir di tengah-tengah kita ada para tokoh-tokoh,
ada anggota dewan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Para tokoh-tokoh terhormat, kita doakan semuanya. Ada Pak Lurah, hadir juga bersama kita ada Bapak Ade, Kapolsek Sekayu. Kita doakan semoga beliau-beliau ini, para tokoh, aparat, semua yang terlibat dalam memudahkan, membantu terlaksananya acara malam ini, siapapun dia, donaturnya, panitianya, aparatnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian amal baginya nanti. Amin. Ya Rabbal. Saya hormat dengan polisi, saya sayang dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hargai, apalagi bangunnya. Dan yang tidak terlupakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, bil khusus DKM Masjid, ya itu maksudnya. Saya bahagia sampai di sini, masjidnya begitu indah. Bu, Ibu, mudah-mudahan ini menjadi cahaya buat kita nanti dunia dan akhirat. Sesuai dengan namanya, An-Nur. Jangan pernah meremehkan pentingnya nama. Al-isim kad-du'a. Nama itu bisa jadi doa. Kalau namanya indah, maka keberkahan akan menyertainya. Jangan pernah meremehkan nama. Ibu, Nabi tidak pernah main-main urusan nama. Bahkan benda-benda mati yang dimiliki Nabi diberikan nama-nama yang indah. Saya kasih contoh, cangkir tempat minum Nabi diberi nama Ar-Royan, artinya segar dan menyegarkan. Contoh, ini teknik biar tidak kelihatan hausnya. Syirik tanda tak mampu. Tidak sedikit Nabi pernah merubah nama-nama orang yang Nabi temui. Ada seseorang Nabi tanya namanya siapa, dia jawab nama saya Har. Har itu artinya panas. Nabi kesian, Nabi usulkan nama yang artinya dingin dan adem. Dia mengikuti petunjuk Nabi. Nabi pernah ketemu orang kedua, Nabi tanya namamu siapa? Dia bilang namaku Huzun. Huzun artinya kesedihan. Nabi prihatin, Nabi tawarkan nama yang indah yang maknanya adalah kegembiraan. Tapi sayang orang kedua ini tidak lantas merubah namanya. Setelah Nabi wafat, dia bersumpah, demi Allah, dulu saya pernah ketemu Nabi Muhammad. Nabi mengusulkan saya ganti nama dari sedih menjadi bahagia, tapi saya tidak mengikuti petunjuk Nabi. Akhirnya hidup saya bertahun-tahun dirundung kesedihan gara-gara nama yang sial ini. Begitu Nabi wafat, saya teringat nasihat Nabi. Saya ganti nama saya dengan arahan Nabi, dan sekarang hidup saya sudah bahagia. Ibu, jangan mau dibohongi orang barat dengan jebakan Batman-nya. Apalah artinya sebuah nama? Itu pembodohan. Nama itu punya arti. Maka jangan salah dalam urusan nama. Bapak Ibu, saya titip pesan. Kalau main-main ke Surabaya, hati-hati. Jangan makan rawon setan. Kalau dimakan jadi apa? Dari namanya sudah mengerikan. Ibu, gara-gara jebakan Batman dari orang barat, apalah artinya sebuah nama, banyak orang kita menganggap remeh pentingnya nama. Bapak-bapak kalau ke Jakarta ada namanya nasi goreng gila. Bahaya yang makan lama-lama jadi gila. Karena nama bisa jadi doa. Betul? Ibu, saya ceramah di Bekasi. Selesai ceramah, panitia mendekat. Shh,
Habib Al-Habsyi, izinkan kami mentraktir Habib makan. Ada soto terkenal di tempat kami. Terkenal Habib sudah masuk TV. Bukankah soto kesukaan Habib? Saya bilang betul. Saya dan istri saya suka. Kalau begitu setelah ceramah kami akan traktir Habib. Dibawa saya ke tokonya. Bagus tokonya. Enak masakannya. Tapi istri saya tidak berani menyantapnya. Saya tanya, Umi, kenapa tidak mau makan? Lihat namanya. Begitu tak lihat namanya, soto janda. Pantas. Ibu, saya yakin masjid ini dinamakan An-Nur pasti punya harapan. Mudah-mudahan bisa menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Di sini terang, kenapa di sana gelap? Semua yang berhubungan dengan cahaya pasti mulia. Anak-anakku, lihat malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, tidak pernah maksiat. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat. Hari-harinya ibadah, ibadah, ibadah. Kenapa? Karena malaikat tercipta dari unsur cahaya. Kenapa Nabi kita begitu sangat mulia? Karena Nabi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Betul? Ibu, kalau setan iblis tercipta dari apa? Api. Kalau kita manusia, Adam tercipta dari apa? Kita semua ini sama, Pak Polisi, dari tanah yang sama. Cuma yang membedakan ada tanah yang lembut, ada tanah yang keras. Kalau yang baik-baik itu pasti dari tanah yang bagus. Tapi kalau yang jahat-jahat itu jangan-jangan dari tanah sengketa. Oke, sekali lagi mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi cahaya bagi siapapun yang ada di sekelilingnya. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, 30 menit ke depan kita bakal ngaji bareng, singkat padat insya Allah. Saya juga ingin berterima kasih kepada sebuah komunitas yang karena wasilah mereka saya sampai ke planet ini. Tidak menyangka dari Jakarta turun di Palembang menuju ke sini. Masya Allah Pak Edi, perjalanannya mulus. Bu, siapa yang membawa saya ke sini? Komunitas Riau Sumsel Mengaji. Mereka sudah direstui oleh Gubernur Sumatera Selatan. Bahkan diundang khusus di Geria. Dikumpulkan semua ASN Sumsel. Bahkan Pak Gubernur mengawali jihad wakaf Quran. Pribadi beliau menyumbang 500 Al-Quran. Takbir. Ibu, mereka ini isinya anak-anak muda. Muda usianya, mantap jihadnya. Saya mengingat, maaf, perjuangan mereka ini mengingatkan saya dengan pesan Nabi. Nabi pernah memberikan sebuah catatan. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi apa? Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia yang akan dijamin Allah mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 orang yang pasti itu? Mereka salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya ngurusin agama Allah, bicara Quran, bicara agama Allah. Betul? Lebih baik anak muda begini Pak Adi daripada anak muda yang sibuk tawuran, narkoba, kebut-kebutan, nyusahin Pak Polisi. Lebih baik anak muda yang begini daripada anak muda sibuk tiap hari tiktokan. Boro-boro bermanfaat untuk agama, buat dirinya saja tidak bermanfaat. Betul? Ibu, kenapa mereka berjuang sekuat tenaga ingin mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Quran ini dari sejak zaman Belanda
Sampai zaman now cuma pernah tercetak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di negeri ini lebih dari 200 juta. 250 juta muslim di negeri ini. Quran cuma tercetak 53 juta dari zaman Belanda. Kalau tidak sobek, tidak terbakar, tidak hilang, tidak dimakan rayap, berarti cuma 53 juta. Coba dikurang dengan jumlah kaum muslimin 250 juta. Jangan-jangan hampir 200 juta orang-orang yang mengaku muslim, KTP Islam, tapi di rumahnya tidak ada satupun Al-Quran. Quran tidak ada, tapi parabola ada, motor ada, mobil ada. Mimpi mereka bisa baca Quran kalau Quran tidak pernah nampak. Mimpi bisa mendapatkan hidayah dari Quran kalau bacanya nggak bisa. Mimpi bisa berakhlak Quran kalau Quran tidak pernah jadi hidayah dalam kehidupan. Maka tidak ada untuk menyelamatkan bangsa ini. Salah satunya bagaimana menghadirkan Quran menjadi akhlak bagi semua kaum muslimin di negeri ini. Takbir. Ibu, Quran dak kate, ngaji dak baca, akhlak dak karuan. Kaget model macam ini nak masuk surga duluan, kata malaikat berdempam. Keluar masuknya aja. Bang Adi, saya walaupun sekarang KTP saya Jakarta, gubernur saya Anies Baswedan, saya tinggal di Jakarta Timur, saya satu komplek dengan Kasau yang baru dan yang lama. Satu komplek. Bu, walaupun KTP DKI, tapi demi Allah di hati ini masih tercatat wong kita galo. Tapi bukan wong kita gilo. Saya cinta dengan tanah kelahiran saya. Saya lahir di Palembang, saya bagian dari negeri Sumsel. Maka saya tarik mereka. Tadinya saya sebulan diajak muter-muter di Riau, ngumpulin Quran. Setelah terkumpul, zonasi dibagikan. Quran yang dikumpulkan dibagikan di tempat yang kami kumpulkan. Riau dapat berkah. Dari Riau saya dibawa 1 bulan ke Medan, Sumatera Utara. Terkumpul ribuan Quran. Akhirnya Quran dibagikan di Sumut. Sumut dapat berkah. Dari sana di Jambi, lalu ke Batam. 10.000 Quran lebih kami kumpulkan di Batam. Hampir 1 bulan saya dibawa muter-muter ke sana. Quran yang dikumpulkan dibagikan di Batam. Saya mikir, lemah nian mereka. Kita dipakai, diajak muter-muter, berkahnya buat kampung orang. Ini saatnya saya bawa mereka ke Sumsel. Kita kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya dari kita, dan kita bagikan buat pondok pesantren, buat rumah-rumah tahfidz, biar berkah turun buat Sumsel. Insya Allah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Bu, saya sangat cinta dengan tanah kelahiran saya. Saya sudah keliling Indonesia. Bahkan beberapa negara pernah saya kunjungi. Saya pernah diundang tabligh akbar di Hong Kong, Pak Adi. Pak Adi tahu Hong Kong? Hong Kong. Pelaju belok kiri, Pak. Hong Kong. Saya pernah diundang tabligh akbar di Taiwan 3 kali. Saya pernah diundang tabligh akbar di Korea Selatan. Saya pernah diundang di Istana Brunei, Sultan Bolkiah, Singapura, Malaysia. Saya pernah ke Jordan, Palestina, Saudi Arabia. Dan demi Allah saya simpulkan, saya bangga dengan Sumsel karena bahasa yang paling ringkas, tidak bertele-tele, cuma bahasa kita. Negara-negara lain saya belum temukan bahasa yang seringkas dari kita. Bahasa kita ini singkat, padat, tak bertele-tele. Ini menunjukkan sifat wong kita. Mutunya galak payu dan galak dem. Benar? Benar. Baru belajar tadi. Lebih baik apa? Mati dem asal ngetoh. Mutu kita. Takbir.
Tepuk tangan ganti dengan takbir. Tepuk tangan tidak menghasilkan pahala, teriakan takbir mendatangkan kemuliaan. Bu, kita njuk tahu budak Riau kalau bahasa kita itu paling ringkas. Saya sudah keliling dunia, Pak. Orang Arab ketika akan berkata, jalanlah cepat-cepat, bahasa Arabnya Bang Adi kepanjangan. Imshi bisuratan, imshi bisuratan, kelamuan. Orang Barat ketika akan berkata jalan cepat-cepat, bahasa Inggrisnya walk fast, kelamuan. Bahasa kita dekati tandingannya bedebis. Negara mana yang lebih ringkas dari kita? Jangan main-main. Orang Arab ketika akan berkata saya kaget, bahasa Arabnya tahu nggak? Ana ata'ajjab, kepanjangan. Orang Barat ketika berkata saya kaget, bahasa Inggrisnya I feel surprised. Betakoan. Wong kita tuh lah paling ringkas. Bedesau. Benar? Orang Arab ketika akan berkata saya akan pukul kamu, bahasa Arabnya kepanjangan ana sa'adribuka, kelamuan. Wong enak kita pukul lari. Orang Barat ketika akan berkata saya akan pukul kamu, bahasa Inggrisnya I will hit you. Lamuan, wong kita tuh lagi kas bedempah. Bedebis, bedesau, bedempah. Mana ada bahasa yang lebih ringkas dari kita, maka berbanggalah kita. Alhamdulillah. Bu, Ibu, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Sumatera Selatan khususnya, Sekayu khususnya, Sumatera Selatan umumnya, mudah-mudahan segera diangkat wabah corona. Amin. Ya Rabbal. Gara-gara corona semua jadi keok kalau. Gara-gara makhluk yang tidak kelihatan ini semua jadi kacau Bang Adi. Semuanya kacau. Nih budak-budak kecil-kecil nih, anak-anak kita ini kesiannya. Gara-gara corona dunia pendidikan mereka jadi terbalik. Dulu sebelum ada corona mereka pergi ke sekolah tak boleh pegang HP. Sekarang gara-gara corona pegang HP malah tak boleh ke sekolah. Keok. Gara-gara corona masjid tutup. Kalau ada yang dibuka sholatnya pakai jarak. Mending kita jarak 1,5 meter. Pergilah ke Saudi Arabia, jaraknya itu 4 meter. 4 meter. Gara-gara corona, kami di Jakarta, Ramadan, Tarawih tahun kemarin dirumahkan. Idul Fitri kami dirumahkan. Idul Adha kami dirumahkan. Gara-gara corona, kami tidak bisa ketemu jamaah seperti ini. Bapak Ibu bersyukur tinggal di Sekayu belum zona hitam, belum zona merah, bersyukur masih pacak bikin pengajian, bersyukur. Kami di Jakarta PSBB, pemasukan sedikit beban banyak. Kalau kata wong Palembang PSBB, pacak saro berbulan-bulan. Rindu hati saya Pak, hampir 1 tahun saya tidak ketemu jamaah. Saya ingat betul kami di Jakarta lockdown. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, semua ustadz-ustadz dikurung di rumah-rumah. Programnya hashtag di rumah aja. Kami ustadz-ustadz dikurung di rumah. Dulu sebelum corona datang, sehari sebelum puasa setan dikurung. Sekarang ustadz dikurung. Betul. Benar. Gara-gara corona hampir 1 tahun saya tidak melihat makhluk ini, tidak megang setua ini. Hampir setahun.
tidak ketemu jamaah, ada kerinduan pastinya di hati saya. Rindu rasanya. Saya ingat betul, saya dilarang di Jakarta ngisi pengajian, jadwal saya semua dibatalkan. Saya tanya kenapa saya nggak boleh ngisi tausiah. Jangan Habib, jangan. Jakarta zona hitam. Habib jangan kemana-mana. Lebih baik Habib masuk di rumah, bila perlu mendep-mendeplah di kamar. Jangan keluar dari kamar. Corona sedang menggila. Akhirnya 7 bulan Pak Polisi saya di kamar, tidak keluar-keluar. Alhamdulillah saya negatif tapi bini positif. Gara-gara siapa itu? Betul. Gara-gara corona silaturahim kita jadi renggang. Biasanya kalau turun dari mobil saya salaman nama jamaah. Sekarang maaf ya panitia, bukan tidak menghargai, bukan saya tidak mau salaman, tapi bukan juga saya tidak percaya takdir. Malam ini saya sedang menciptakan takdir yang baik untuk kita semuanya. Terpaksa salaman ala corona. Gara-gara corona Pak, suuzon sering beredar di antara kita. Nyingok kawan sebelah bengek, dengan mudah kita menuduh kau ni corona jangan. Doso. Lihat tetangga jalannya tertati-tati dari belakang, kita ngomongin dia, kawan ni caknya laju nih. Bau-bau corona. Suuzon, doso. Di Jakarta, Pak Dewan, di Jakarta ada kejadian seorang kakek turun dari angkot, Bang. Baru turun melangkah